dirimu sendiri, maafkan aku karena mengabaikan, maafkan orang-orang. Bisa juga. Ho'oponopono lebih tinggi lagi. Tuhan pencipta semesta, jika saya, masa lalu saya, ini mantranya, masa lalu saya, masa kecil saya, leluhur saya, orang-orang sekeliling saya, saudara saya, bapak saya, paman saya, guru saya kalau dipanjangkan, bersalah kepadamu yang membuat saya apa? Sebutkan. Saya takut, benci, marah, egois. Yang itu karena kesalahan masa lalu saya, secara pola pikir saya, secara kata-kata saya, secara asumsi saya, secara perilaku saya, atau karma-karma masa lalu yang tidak bisa saya urai, mohon dibersihkan. Di kata kuncinya adalah mohon dibersihkan dan dimaafkan. I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you. Mulailah belajar melihat bahwa ada satu hukum Tuhan, yaitu Tuhan Maha Sakarpe Dewe. Tuhan Maha Sakarpe Dewe. Dan alam juga punya hukumnya sendiri. Manakala sampai waktu hujan, hujan saja. Manakala sampai musim panas, panas saja. Tidak bisa kita singing bowl seperti tokoh yang pernah ramai di Bali itu. Kita nggak bisa. Dari situ, saya mulai masuk lagi ke dalam, saya masuk lagi ke Ho'oponopono. Dan waktu saya nyampe ke Hawaii, saya melihat lagi. Ternyata, keinginan yang menggebu-gebu kadang-kadang itulah yang menjadi penghambat kita untuk mendapatkan sesuatu, termasuk pencerahan batin. Pertanyaan kedua berbunyi mengenai begini, Pak. Kebanyakan orang-orang itu hidup di zaman modern yang serba cepat, yang serba instan, praktis, dan mudah dijangkau. Tapi mereka lupa mengenai kedamaian, Pak. Apakah kedamaian itu sesuatu yang harus dicari, atau sebenarnya sudah ada tetapi tertutup oleh identitas yang sudah kita ciptakan sendiri? Oke, menarik. Pertanyaanmu semakin mendalam ya, Mas. Berapa kali kita ketemu semakin tambah canggih. Berapa orang yang sudah dia temui ilmunya Pak Wayan dan semua di Mas Habib itu. Jenengnya Habib ya? Habibi atau Habib? Kalau di nama Habib, tapi kalau panggilan Habibi, Pak. Habibi, ya. Beruntung lah yang manggil kamu Habibi. Oke, pertanyaan menarik gitu. Di zaman yang serba cepat, kenapa orang selalu kesulitan untuk menemukan kedamaian? Pertanyaannya, apakah kedamaian itu dicari atau diciptakan? Gini Mas, damai itu peace ya bahasa Inggrisnya ya kan. Damai itu kan peace ya bahasa Inggrisnya, peace, one piece gitu. Kedamaian kalau itu dicari sebenarnya bisa juga, cuman kedamaian yang seperti apa? Oke. Tapi jika kedamaian itu, saya menggunakan pendekatan Ho'oponopono. Ho'oponopono mengatakan kedamaian itu tidak dicari. Tapi orang lain bisa juga mencari kedamaian, cuman targetnya harus jelas. Saat kita mencari sesuatu, berarti kan seandainya Mas Habib mencari saya, warna bajunya harus tahu, mukanya tahu, namanya tahu, nomornya tahu, tempatnya. Sampai kapan? Gitu kan? Nah, ketemunya di mana Mas? Pokoknya di bandara, jam segini, cari saya. Oke. Bisa, tapi waktu yang dibutuhkan lama karena kriterianya tidak jelas. Tapi kalau sudah ditentukan jam segini, saya ada di sini, duduk di sini, ya kan, baju saya ini, kita ketemu. Kalau nanti nggak ada, WA saya. Gampang kan? Nah, masalahnya kedamaian itu nggak pernah mengasih identitasnya kepada kita, seperti halnya manusia, oke? Manusia kan ngomong kelambine piye, ya kan, raine kayak apa. Kedamaian itu kan sesuatu yang kita ciptakan. Maka kalau itu dicari, otomatis kita harus membuat kriteria tentang kedamaian itu kompleks, termasuk tempatnya di mana, waktunya kapan. Tapi jika kedamaian itu diciptakan seperti halnya di Ho'oponopono, kedamaian itu hadir dari hilangnya debu-debu yang menghambat batin kita untuk melihat kedamaian. Apa itu? Debu yang pertama adalah data masa lalu. Data masa lalu apa? Waktu kecil mungkin kita pernah tersyok-syok untuk mencari yang namanya damai. Karena orang tua, karena lingkungan, karena ekonomi, karena pendidikan, karena dibully. Kita nggak pernah merasanya damai. Ya, sekolah dibully temennya, ya kan, pulang ke rumah dimarahi bapaknya, mau jajan nggak punya uang, ya kan, mau jalan-jalan takut dibegal, kan ada orang seperti itu. Sehingga dia tidak punya yang namanya file kedamaian, maka dia harus mencari kedamaian itu. Atau mengcopy kedamaian dari orang lain. Nah, muncullah sebuah habit, kalau kamu damai, kamu harus gini, ya, melu koncone, ya kan? Makanya kedamaian versi dia. Ho'oponopono menyebutnya kedamaian selalu dimulai dari kehadiranmu di saat ini dengan membuang data-data masa lalu yang tidak lagi membantu.
Gimana caranya? Waktu kecil saya pernah dimarahi, waktu kecil saya pernah ditinggalkan, waktu kecil saya pernah disakiti. Dampaknya apa? Saya marah, saya tidak terima. Sekarang coba rasa marah dan tidak terima waktu kecil itu pelan-pelan kita bersihkan. Gimana caranya? Masa laluku yang bernama bagian kecil dari diriku atau inner childku, ini sudah terjadi, ini sudah terlewati, aku tidak bisa merubah kejadiannya, yang bisa aku rubah adalah cara melihatnya. Paham maksud saya? Yang bisa saya rubah adalah cara menafsirkannya. Kalau dulu saya melihat dengan ketakutan karena tidak punya kekuatan, tidak punya effort, tidak punya pengetahuan yang cukup, sekarang saya akan melihat dengan kacamata orang dewasa. Oh, dulu saya begitu karena memang saya tidak bisa lari dari lingkungan itu. Mau tidak mau saya harus ada di situ karena bapak saya di situ, ibu saya di situ, sekolah saya di situ. Oke, nah sekarang saya sudah bisa memilih apa yang harus saya lakukan. Oke, apa yang harus saya pikirkan. Kemudian saya juga belajar bagaimana damai itu ada. Damai ada manakala kita tidak lagi terikat oleh masa lalu terlalu jauh. Oh, penuh-penuh gitu. Kemudian tidak terbayang-bayangi oleh masa depan yang nggak jelas itu. Terbayang-bayang besok bagaimana, nanti mau makan apa, nanti mau ngapain. Sementara besok seandainya dulu aku tidak begini, seandainya dulu aku tidak dibeginikan, seandainya bapak kurang kaya, seandainya sekolahku bagus. Pemenang mas, seandainya aku tidak putus sama pacar itu, macam-macam kan? Dan itu akan membuat kita terikat oleh masa lalu. Masa depan juga begitu, bagaimana nanti kalau tidak dapat, bagaimana kalau tidak berhasil, bagaimana kalau krisis, bagaimana kalau resesi, bagaimana kalau perang, panjang. Maka Ho'oponopono menawarkan, saya menerima diri saya seutuhnya, dengan segala cerita masa lalu yang pernah saya lewati. Ada sedih di sana, ada marah di sana, ada takut di sana, ada bimbang di sana. Saya berdamai dengan pengalaman itu. Saya menyesal, saya pernah membebani otak saya dengan keterikatan pada kemarahan. Ada hasrat ingin membalas, ada hasrat pengen melampiaskan tapi tidak kuat. Saya menyesal, saya membebani jantung saya, hati saya dengan emosi yang tidak sewajarnya. Sehingga tidur saya tidak nyenyak, makan saya tidak enak, otak saya tidak encer, dan saya mohon maaf karena baru kali ini saya menyadari bahwa beban itu ada, beban itu eksis, beban itulah yang membuat saya tidak kreatif, beban itulah yang membuat saya tidak tenang, beban itulah yang membuat saya pemarah, beban itulah yang membuat saya tidak bisa hadir. Dan saya berterima kasih karena saya punya kesempatan membersihkan pikiran saya, batin saya, data saya, dan I love you. Saya mengasihi diri saya dengan segala keterbatasan saya, dengan segala kepemilikan saya, dengan segala silsilah masa lalu saya. Dengan sendirinya, damai itu pelan-pelan hadir. Manakala kita tidak lagi terjebak pada ikatan masa lalu itu, tidak lagi terjebak kepada ketidakpastian masa depan, kita pelan-pelan membersihkan kacamata kita tentang masa depan. Memikirkan masa depan terlalu jauh akan membuat kita khawatir. Dan kekhawatiran itu sama dengan mencicil. Ya, mencicil kekhawatiran yang harusnya 5 tahun lagi, tapi sudah sekarang kita cicil. Kita pikirkan pelan-pelan. Sebaliknya memikirkan masa lalu yang sudah berlalu, yang harusnya sudah lewat, harusnya sudah terlewati, harusnya sudah terlampaui, harusnya sudah direlakan, karena kita sadar bahwa masa lalu kita tidak bisa kondisikan lagi. Kita membuat kita terikat. Ibarat kakimu yang satu nyantol, yang satu mau jalan. Begini mas. Atau kamu mau jalan tapi ada bayang-bayang masa depan, akhirnya kamu begini. Inilah yang membuat mulai pundak tegang, mata kaku, leher kaku, dan sakit. Jadi ketenangan kalau Ho'oponopono itu diciptakan, kalau diangkat lebih tinggi lagi sebenarnya sudah ada. Dari mana? Orang meditasi ngajari, coba mulai pelan-pelan sadari nafasmu. Biarkan setiap ketegangan itu pelan-pelan keluar seiring nafas. Oke, kita lepaskan. Dan setiap nafas masuk membawa rasa nyaman yang bahkan kamu tidak pernah tahu. Jadi menghirup ada rasa nyaman, keluar ada ketegangan. Ho'oponopono gimana? Apa saja data, memori, pengalaman, masa lalu yang tubuhku, yang batinku tidak lagi membutuhkan, aku relakan berlalu. Kapan melakukannya? Mau tidur boleh, bangun tidur boleh, saat mandi boleh, saat santai boleh. Kemudian aku memaafkan diriku di masa laluku,
memaafkan orang-orang di sekelilingku. Muncul lagi pertanyaan, bagaimana kalau itu berkenaan dengan orang tua? Saya pernah ada tamu juga ke rumah, merasa dibanding-bandingkan karena saudaranya cantik semua, dia agak hitam dan pesek, dan dia membawa luka batin itu sampai usia mau 60. Ya. Saya ngomong, orang lain adalah orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah hanya memaknai perilaku orang lain. Oke? Dan orang lain belum tentu tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, bahwa kita tersinggung, bahwa kita tidak suka, bahwa kita terhina, karena orang lain adalah orang lain. Sebaliknya, diri sendiri adalah diri sendiri. Kita tidak boleh mewakilkan rasa nyaman kepada orang lain. Mas Habib, kamu yang meditasi, aku yang nyaman, kan nggak bisa. Kita yang punya pikiran, kita yang punya perasaan, kita yang punya persepsi, kitalah yang mulai membangun persepsi yang baik, kata-kata yang baik, anggapan yang baik kepada diri kita. Harapan-harapan terlalu jauh tentang orang lain, inilah bibit-bibit yang menghambat ketenangan itu terlihat, muncul, hadir, dan kita miliki. Kamu berharap pasanganmu baik terus, berharap orang lain baik terus, berharap pemerintah baik terus. Angel, daripada kita berharap pada pemerintah terlalu jauh, apa yang bisa kita lakukan seperti ngaji Rasul? Pelan-pelan dirasa-rasa kayak dikaji. Namanya sangat menarik sekali, dikaji. Oh, ini bisa saya lakukan, lakukan. Oh, ini tidak bisa saya lakukan. Kalau masih mau diperjuangkan, belajar. Kalau tidak, ya sudah. Oh, ini masa depan. Apakah ini penting? Oke, akan saya persiapkan. Kalau masih belum mampu, belajar. Kalau masih belum siap, golek konco. Kalau masih belum siap lagi, cari guru. Kalau masih belum siap lagi, orang Jawa selalu bilang, orang Jawa tidak pernah mengatakan gagal. Urung wayai. Belum waktunya. Pada sesuatu yang memang sudah waktunya akan hadir tanpa kita minta. Cuman kita tidak terlalu punya banyak kesabaran untuk menunggu wayah tadi, titiwanci tadi, waktu tadi. Karena kenapa? Kita sudah terbiasa didoktrin dengan bahasanya Mas Habib tadi. Zaman yang sudah cepat, internet cepat, AI cepat, mau siapapun cepat. Mau tidak mau, sanggup tidak sanggup, kesadaran kita akan tertarik ke sana. Kecuali kita yang memegang kendali pada batin kita, pelan-pelan kita akan mengatakan, ayo melambat, ayo memberi jeda, ayo menepi, ayo diam, ayo rileks, atau ayo menerima. Sudahlah, apa yang tidak bisa kamu atur, biarkan semesta yang mengatur. Apa yang bisa kamu atur, lakukan. Kalau belum, Tuhan pencipta semesta, kata Ho'oponopono, izinkan tenagamu dan kuasamu menemani aku berproses untuk mencapai kedamaian ini, untuk mencapai cita-cita ini. Saya kira seperti itu. Baik, Pak. Tak ambil. Aku minum aku. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak, mengenai pembahasan tentang kedamaian, menurut saya cukup menarik, Pak. Bagi saya juga kan apa-apa serba cepat gitu, Pak. Ini harus cepat, pengerjaan ini harus cepat, zaman serba cepat, berkendara juga cepat. Kadang saya juga mengalami peristiwa yang saya juga tanyakan kepada orang-orang gitu, Pak. Kenapa saya mengalami peristiwa yang bahwasanya pada saat saya naik motor jatuh gitu, Pak. Terus saya menanyakan itu peristiwa apa? Saya googling lah di AI, bahwasanya itu jawabannya sangat menarik, Pak. Banyak malaikat AI. Kamu terlalu hidup serba cepat, tapi kamu lupa bahwa kamu harus melambat dan harus jeda. Ya. Itu jawaban yang sangat menarik yang saya dapatkan dari AI. Dari jawaban Bapak. Berarti jawabanku sama Pak AI. Sama. Menariknya juga pembahasan mengenai inner child atau luka masa lalu. Bisa nggak Pak, inner child itu masa anak-anak kecil itu kita membayangkan bahwasanya kita ajak ngobrol berdua, bahwasanya bahasa kerennya ajak ngopi gitu, Pak. Melepaskan beban masa kecil, kita memaafkan, kita menerima, kita kayak enggak seakan-akan ya udah merelakan gitu, Pak. Oke. Jawaban tentang inner child ini kan macam-macam ya, Mas. Mereka-mereka yang menggunakan psikologi yang ekstrim, inner child itu nggak perlu dipermasalahkan. Emang udah lewat, ya kan?
Sesuatu yang sudah lewat dipermasalahkan ya percuma gitu. Ada yang ngomong begitu. Tapi ada yang sampai di hipnoterapi regresi ke masa lalu, bahkan sampai ke kehidupan bertahun-tahun sebelumnya, ada seperti itu. Tapi NLP mengatakan begini, bahwa masa lalu itu sudah berlalu. Kamu bisa membingkai ulang seperti kaca itu, Mas. Ibaratkan begini, gini Mas. Seperti kaca itu, coba perhatikan. Kaca itu jika polos-polosan kan nggak bagus. Kalau kita NLP ya. Tapi kalau kita kasih warna, kasih bingkai, akan menarik. Inner child juga sama. Jika kita melihat masa lalu kita dengan rasa menjadi korban, aku korban kekerasan bapakku, itu belum selesai. Ya selamanya rasa menjadi korban ini tidak akan pernah membuat kita berpikir lain, karena kita sudah memposisikan sebagai korban. Nomor satu. Kemudian nomor dua, rodok naik lagi pemahamannya. Aku adalah pengendali dari masa laluku. Coba. Saat itu aku menjadi pengendali, saat kita sudah masuk pada kesadaran yang kedua yaitu pengendali, udahlah, kalau itu masa laluku, aku pengendalinya, berarti aku mampu mengubah, aku mampu ngedit, aku mampu memperbaiki kemarahan, ketakutan, kebencian, ketidaknyamanan di masa lalu bisa aku ganti. Level yang nomor tiga, kita ini hanya menjadi penyalur kesadaran yang nomor tiga. Kita adalah menjadi channel dari kehidupan ini. Ada perilaku orang lain yang sebenarnya itu hanya menjadi channel, menjadi pengantar dari kehidupan kita. Kalau kita hentikan, akan berhenti di kita. Maksudnya apa? Apa yang dilakukan orang tua, tujuannya satu mungkin ya. Saya juga orang tua dan saya punya anak kecil. Tujuannya satu, yaitu mendidik. Tetapi cara mendidik ini kan setiap orang lain. Ada yang mendidik model company, ada yang mendidik model VOC, ada yang mendidik model nabi, mendidik model pendekar, mendidik model seniman. Dan anak-anak dididik dan akan dicetak berdasarkan orang tuanya. Kembali ke pertanyaanmu tadi, bisakah masa lalu itu diajak ngopi? Bisa. Karena sekali lagi itu bayangan tentang masa lalu. Nah, yang namanya bayangan masa lalu itu punyamu. Ya, bayangan itu kalau NLP tadi mengatakan apa tadi? Kalau NLP tadi mengatakan kalau kita mampu merubah persepsi tentang masa lalu, itu sudah selesai sebenarnya. Ya sudahlah, itu masa lalu yang harus aku lewati. Aku memang belum pinter, belum mampu, belum sempat, belum sakit, dan dibingkai dengan bahasa yang lain. Itulah yang membuatku kuat saat ini. Selesai. Tapi ada orang yang mau mendayu-dayu, Mas. Inner child-ku hadir, kamu aman, kamu aku temani, kamu adalah bagian diriku, kamu jangan menangis, aku ada untukmu, aku hadir untukmu, maafkan aku karena saat itu belum mampu menemanimu, maafkan aku karena saat itu kamu belum terkuasa untuk dirimu sendiri, maafkan aku karena mengabaikan, maafkan orang-orang. Bisa juga. Ho'oponopono lebih tinggi lagi. Tuhan pencipta semesta, jika saya, masa lalu saya, ini mantranya. Masa lalu saya, masa kecil saya, leluhur saya, orang-orang sekeliling saya, saudara saya, bapak saya, paman saya, guru saya kalau dipanjangkan, bersalah kepadamu yang membuat saya apa? Sebutkan. Saya takut, benci, marah, egois. Yang itu karena kesalahan masa lalu saya, secara pola pikir saya, secara kata-kata saya, secara asumsi saya, secara perilaku saya, atau karma-karma masa lalu yang tidak bisa saya urai, mohon dibersihkan. Di kata kuncinya adalah mohon dibersihkan dan dimaafkan. I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you. Saya ulang lagi, Tuhan pencipta semesta, jika saya, leluhur saya, orang-orang sekeliling saya, bapak saya, ibu saya, paman saya, banyak, bersalah kepadamu melalui persepsi, melalui kata-kata, melalui perilaku, dan karena karma masa lalu. Saya katakan karma masa lalu. Kita ini punya dua karma, Mas. Ada yang namanya karma personal, apa yang kamu lakukan itu yang kamu tuai. Yang kedua adalah karma kolektif. Dimanapun kamu ada, contohnya kolektif keluarga. Kamu ada di keluarga, mau keluarga melakukan apa, mau tidak mau, kita akan mengalami itu. Maka, jika ada karma masa lalu yang tidak selaras, mohon dimaafkan dan dibersihkan. Mohon dibersihkan dan dimaafkan. Jika karena itu saya sebutkan, takut, marah, benci, kesulitan manifestasi, maafkan dan dibersihkan.
dan saya membuka ruang, saya membuka diri, saya selaras, saya menyatu pada keajaiban datang ke saya, kemakmuran datang ke saya, keberlimpahan datang ke saya, kecerdasan datang ke saya, kedamaian datang ke saya, apalagi cinta kasih datang, apapun. Saya menyesal, saya mohon maaf, terima kasih, saya mengasihimu. Jadi kalau pertanyaanmu, bisakah masa lalu yang bernama Energial diajak ngopi? Bisa. Karena itu hanya sebuah asumsi masa lalu, data-data masa lalu. Tapi mereka yang keras, yang sudah terjadi ya sudah, nggak usah diungkit-ungkit gitu. Bisa juga. Tinggal mengganti maknanya. Karena dulu aku masih kecil, karena aku belum bisa apa-apa, maka layak lumrah aku tidak mampu. Tapi itu dulu. Sekarang aku sudah belajar silat, sekarang aku sudah kuliah, sekarang sudah ketemu Pak Wayan, ketemu Pak Nuryanto, ketemu siapapun kamu kan? Masuk gak waras kan gitu kan? Berarti kan kebacut gitu. Atau karena kamu nyaman merasa jadi korban di masa lalu. Kata kunci di Ho'oponopono, menjadi orang pertama yang bertanggung jawab pada dirimu, pikiranmu, perasaanmu, emosimu, dan satu, masa lalu. Karena itu masa lalumu, kamulah yang bisa ngedit. Karena itu cerita hidupmu, kamulah yang paling tahu. Gimana cara menghadirkannya? Pakai cara yang tadi, dipeluk, dijak ngopi, dijak ngobrol, dijak rokokan, sakjane iki, kira-kira gitu. Dulu tuh orang tua tuh karepnya nggak gitu Habib kecil. Tapi karena bapak keterbatasan ekonomi, tekanan perang Belanda, ya toh, kira-kira agresi militer, bapak sendiri tidak bisa bertanggung jawab untuk dirinya, boro-boro membuat kamu tenang. Sekarang dengan jiwamu yang sudah bertumbuh ini, yang belajar kesadaran ini, apakah kamu akan merasa jadi korban dari perilaku bapakmu? Atau kamu akan memaklumi bapakmu dengan keterbatasannya, dengan ketidakmampuannya, dia tetap menjaga kamu? Dia tetap peduli sama kamu? Of course, pasti ada sesuatu yang kurang nyaman. Kamu merasa kurang diperhatikan, kamu merasa kurang dicintai, kamu merasa kekurangan, kamu merasa apa lagi? Disia-siakan. Tapi yang pasti niatan bapakmu satu, menjaga dan memastikan kamu tetap hidup. Nah, sekarang dengan jiwamu yang bertumbuh, kesadaranmu bertumbuh, pikiranmu bertumbuh, relasimu baik, apakah kamu tega menganggap bapakmu tidak perhatian? Apakah kamu tega menganggap bapakmu tidak memberikan perhatian yang baik untukmu? Atau kesadaran berikutnya, Mas? Masa lalu itu milikmu, masa lalu adalah dalam kendalimu. Apakah kamu akan posisikan dirimu sebagai korban, atau kamu melihat masa lalu dengan orang yang sudah berjaya? Paham? Nah, Oke. Terima kasih, Pak. Izin saya melanjutkan pertanyaan yang ketiga, dan terima kasih Pak atas jawaban yang kedua, sangat mengagumkan bagi saya. Isi pertanyaan ketiga itu mengenai di lingkungan saya kan banyak orang-orang religius gitu Pak. Dan mengapa seseorang itu bisa tampak sangat religius, tapi ketika hidupnya diguncang sedikit saja dengan permasalahan, badinya itu langsung mengalami keruntuhan, Pak. Beragama itu sebuah kegiatan yang seyogyanya, yang seharusnya, yang sepantasnya dimulai dari sebuah niat, yaitu niat, ya kan? Kemudian pilihan, kehadiran, apalagi pertanggungjawaban. Tapi banyak di negara kita ini, termasuk mungkin di lingkunganmu, kita beragama ini kan turunan, Mas. Iya, Pak. Turunan, bapak Islam tiba-tiba Islam, ya kan? Bapak Kristen tiba-tiba Kristen. Sehingga tidak ada rasa, atau bukan tidak ada ya, rasa pengen menggali agama lebih utuh itu mungkin kurang. Akhirnya yang muncul apa? Beragama adalah sebuah aktivitas. Sholat menjadi sebuah aktivitas, mengaji sebuah aktivitas, tapi tidak masuk ke dalam. Ya kalau ada apa-apa, goyang. Contoh, jika Mas Habib membuat pondasi, saya lagi katakan pondasi, inilah esensi dari Inner Temple. Jika kita membuat pondasi dan kita tahu bahwa rumah itu akan di lantai 2, apa yang kita lakukan? Kita menggunakan cakarayam yang bagus, penggalian yang bagus. Beragama juga sama. Penggalian yang benar pada dasar-dasar beragama tentang syariat, tentang tauhid, tentang takdir, tentang karma, akan membuat bangunan pondasi beragama kita kuat. Sebaliknya, kenapa walaupun nampak religius, bajunya religius, ngaji, sholat, ke gereja, kemanapun,
Bahkan saya pernah nulis status, jika memang sholat Jumat itu berdampak luar biasa, ke gereja dan ke wihara itu berdampak luar biasa, setiap minggu kita sudah rame-rame loh, ke masjid, ke wihara, ke gereja, dan sholat. Tapi kenapa masih kita sering goyah? Mungkin pancang batin atau pancang spiritualnya kurang dalam. Kenapa kurang dalam? Pertanyaan pertama yang tadi kita awal-awal buka, inner temple-nya belum terjadi. Kenapa belum terjadi? Kita belum masuk ke dalam diri secara utuh. Kita hanya mengulangi bacaan, kita hanya mengulangi ritual, kita hanya mengulangi aktivitas keagamaan, tapi kita tidak masuk menyadari nafas, menyadari tubuh, menyadari emosi, menyadari perasaan, sehingga kita menjadi akrab dengan diri kita sendiri. Manakala kita akrab, kita akan tahu jika ada sesuatu yang terjadi kepada diri, kita akan tahu cara menyelesaikannya. Sebaliknya, banyak orang yang terlihat beragama, tiba-tiba oleng saat ada apa-apa, berarti satu, pancangnya kurang dalam, yang kedua kurang akrab. Kemudian yang ketiga, jam terbang menangani masalah kurang lah. Menangani masalah itu seperti barbel, Mas. Kayak kita ngangkat pertama kali mungkin 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo. Maksudnya apa? Kalau kita tidak punya pergaulan yang luas, kita tidak pernah melihat kehidupan yang lebih utuh, kita hanya akan melihat kehidupan kita ini versi kita sendiri. Maka muncul bahasa menurut saya, biasane, pokoknya. Lah itu hati-hati dengan orang seperti itu. Menurut saya, biasanya, pokoknya. Apalagi Mas? Jujur saja. Semua kehidupan ditakar dengan dirinya, padahal dirinya tidak pernah kemana-mana, jam terbangnya belum jauh, pengalamannya kurang bagus, sepak terjangnya belum teruji, sedikit-sedikit menurut saya, kemana-mana menurut saya. Apakah tidak boleh? Boleh. Tapi jika kita mulai punya pengalaman yang utuh, penggalian spiritual yang utuh, bukan hanya pada ritual, tapi spiritnya juga berritual. Spiritnya apa? Kejiwaannya dikaji dengan pelan-pelan, orang-orang memaknainya meditasi. Apa yang dipelajari? Fenomena pikiran dipelajari, fenomena emosi dipelajari, fenomena reaksi-reaksi pergolakan emosi dipelajari. Kapan itu? Saat kita meditasi. Kapan lagi? Saat kita berkumpul dengan orang lain. Kita mampu melihat orang lain dengan kacamata yang lebih luas, bukan begini. Kita melihat, oh dia begitu, oh dia begini, oh sana begitu. Kita lihat dengan sudut pandang, cara pandang, waktu mandang, alat mandang yang tepat. Maka tidak semua-semua harus menurut saya. Kadang-kadang menurut saya tidak masuk akal, menurut saya tidak logik. Itu tidak selamanya benar. Harus kita tanyakan, otaknya sudah pernah dipakai kemana, logikanya sudah pernah dipakai mikir apa. Kembali ke pertanyaan Mas Habib tadi, kenapa orang religius begitu ada masalah sedikit oleng? Satu, pancang spiritualnya kurang dalam. Kemudian yang kedua apa Mas? Kurang kenal dengan dirinya sendiri. Dia hanya mengandalkan ritual, tapi spiritnya belum terlatih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Apa nih? Oke. Aduh salang pandeng ngomong. Jadi Apa lagi? pembahasan yang batinnya langsung runtuh itu orang religius, ketika hidupnya diuncang sedikit saja batinnya langsung runtuh. Nah, dalam perjalanannya hidup Ki Nuryanto, kapan pertama kali menyadari bahwa musuh terbesar tuh bukan dari dunia luar, melainkan isi batin sendiri? Oke. Saya waduh ya, kalau berbicara saya itu untuk grogi. Nanti terlalu terbuka, dibilang sombong, nggak ngomong, dibilang nggak jujur gitu kan. Oke lah, tak bahas. Pergulatan besar hidup saya adalah saat mulai saya memutuskan melanjutkan perguruan Bayu Suci. Di perguruan Bayu Suci, saya punya perguruan silat namanya Bayu Suci. Seni pemberdayaan diri, perguruan seni bela diri dan pemberdayaan diri. Pergulatan besar saya mulai muncul di situ. Bagaimana saya tidak hanya belajar silat, tapi ada nilai-nilai kebatinan di situ. Tapi ternyata setelah saya ada di situ, tidak seenak yang saya bayangkan. Tidak segampang seperti yang saya kira. Mulai saya punya murid 1, 2, 3, 4, 5, dan banyak. Apa yang saya temui? Oh ternyata sulit ya ngatur orang itu. Oh ternyata berat juga ya jadi panutan itu. Ada waktu di mana kita harus tetap
teguh dalam kondisi kita sebenarnya sudah nggak teguh gitu. Ada waktu di mana kita harus kuat dalam kondisi memang kita nggak kuat. Tapi kalau kita nggak melakukan itu, organisasi ini tidak akan jalan. Jadi sekitar tahun 2002-2003 sampai puncaknya 2006 perguruan saya dirikan. Itu. Kemudian di situ saya mulai menemukan, Mas, karena banyak murid-murid saya di awal tuh, murid-murid Tua Bayu Suci itu preman. Dulu saya dirikan di Semarang. Ada preman ya, apalagi boro-boro salat ya, mabuk, mendem dan lain-lain tiap hari gitu kan. Di situ saya mulai tergugah. Ternyata banyak orang yang tidak bertumbuh itu bukan semata-mata dia tidak bertumbuh, tapi karena dia butuh pembimbing yang tepat. Banyak orang yang tidak berubah bukan semata-mata karena dia tidak sadar, tapi dia menunggu momentum. Saya ngalami betul itu. Murid saya yang tadinya pemabuk, yang tadinya tidak sholat, apalagi akan menjadi orang yang ahli ritual. Kesadaran saya mulai masuk ke dalam, walau sebenarnya saya sudah belajar di pesantren, tapi realita di lapangan tidak. Diajari sekarang bagus, kayak saya ngomong sama Mas Habib, 2 hari kemudian berubah lagi, 2 hari diomongin bagus, berubah lagi. Ternyata hidup itu up and down. Apa yang membuat fondasinya tetap ada? Supaya orang itu berubahnya berjangka panjang. Salah satunya adalah pengulangan. Kenapa kita perlu mensugesti berulang-ulang? Supaya itu yang dipahami oleh bawah sadar saya. Kalau tadi pertanyaannya kepada saya, kapan mulai saya menemukan? Manakala saya mulai mendirikan perguruan, saya mulai merasakan kapan harus ngajar, kapan harus jadi teladan, kapan saya berbicara konteks ketuhanan, konteks spiritual. Tapi ternyata berat. Ada waktu di mana ego saya merasa paling hebat. Itu perjuangan juga. Ada waktu di mana saya minder ngajari orang-orang lebih tua. Itu perjuangan juga. Ada waktu di mana saya dites oleh ketua perguruan. Itu kadang-kadang saya merasa hebat, tapi kadang-kadang saya takut juga. Jadi pergerakan antara takut, minder, marah luar biasa. Jadi setelah itu saya lewati, kemudian berlanjut sampai puncaknya. Saya nulis di buku ini, yang belum punya, hubungi Mas Habib. Laris banget Pak bukunya Pak. Oh iya laris ya. Laris. Di Shopee juga laris. Buku ini katanya Mas Habib laris loh teman-teman. Anda belum beli. Waktu saya bolak-balik ngomong itu, karena saya merasakan luar biasa Mas. Waktu saya mulai belajar NLP, saya terjebak pada sebuah pemahaman hidup ini harus seperti NLP. Semuanya harus terukur secara linguistik. Harus berpikir positif, ya kan? Berprasangka positif, apa-apa harus terukur. Bahwa hidup ini adalah tentang pikiran. Sampai satu waktu, ada sebuah kejadian dalam hidup saya yang saya tidak bisa mengendalikan. Saya mulai mempertanyakan. Ternyata, berpikir positif tidak selamanya menyelesaikan semua masalah hidup. Ada waktu di mana berpikir positif itu tidak menyelesaikan apa-apa. Yang ada adalah menerima secara positif. Oke? Saya mulai belajar menerima apa yang tidak mampu saya lakukan. Waktu itu saya berusaha nerapi ibu saya, kemudian ibu saya tetap meninggal. Dan meninggalnya dalam kondisi saya ngajar. Saya berusaha dengan segala cara saya belum bisa. Mulai saya masuk ke dalam, Mas. Oh, ternyata tidak semua bisa di NLP. Tidak semua bisa disugesti, tidak semua bisa dimanifestasi. Ada waktu di mana Tuhan punya keinginan, alam punya hukum, manusia punya keinginan. Kehendak Tuhan sama keinginan manusia kadang-kadang tidak sejalan. Kehendak Tuhan pada hukum alam kadang-kadang tidak selaras. Disinilah pertaruhannya untuk kita melihat apakah saya mau memberontak, apakah saya mau menerima, atau mau selaras. Kemudian dari situ saya pelan-pelan mulai masuk lagi pada pembelajaran di pesantren. Saya buka lagi kitab Bidayatul Hidayah, saya buka lagi kitab taklim, saya buka lagi kitab-kitab tentang spiritualitas. Ternyata tidak semua dalam hidup ini mampu kita dapatkan dengan mengejar. Ada kalanya dia datang karena kita diam menunggu. Ada kalanya dia datang karena memang sudah waktunya. Ada kalanya dia datang karena memang kita selaras dengan hukum kehidupan ini. Nggak muncul materi saya spiritual NLP, yang tadinya NLP hanya berpikir positif, berafirmasi positif. Saya mulai bawa pada ranah yang lebih tinggi. Mulailah belajar melihat bahwa ada satu hukum Tuhan, yaitu Tuhan Maha Sakarpe Dewe. Tuhan Maha Sakarpe Dewe. Dan alam juga punya hukumnya sendiri. Manakala sampai waktu hujan, hujan saja.
Manakala sampai musim panas, panas saja. Tidak bisa kita singing bowl seperti tokoh yang pernah ramai di Bali itu. Kita nggak bisa. Dari situ, saya mulai masuk lagi ke dalam, saya masuk lagi ke Ho'oponopono, dan waktu saya nyampe ke Hawaii, saya melihat lagi. Ternyata, keinginan yang menggebu-gebu kadang-kadang itulah yang menjadi penghambat kita untuk mendapatkan sesuatu, termasuk pencerahan batin. Jika pencerahan batin itu seperti ayang-ayang atau bayang-bayang tubuh kita, manakala kita mulai diam, bayang-bayang kita akan diam. Manakala kita mulai tenang, bayang-bayang kita akan tenang. Begitu juga air, manakala air itu mulai dalam, dia akan semakin tenang. Tapi kalau dia masih dangkal, dia akan mudah bergelombang. Seperti itu, Mas.